Azab yang ditimpakan kepada kaum Ad tandai dengan datangnya kekeringan dan kemarau panjang selama 3 tahun, menyebabkan penderitaan. Saat mereka memohon turunnya hujan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda azab dalam bentuk gumpalan awan hitam pekat di langit. Lalu seperti apakah kisah lengkapnya? Tonton video ini hingga akhir serta dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencari ilmu dimanapun berada, semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Hud alaihissalam untuk menyampaikan risalahnya kepada kaum Ad, yaitu sekelompok masyarakat yang bermukim di kabilah Iram. Mereka mendiami wilayah sekitar Gunung Ram, terletak sejauh 25 mil dari kota Aqabah yang terletak di antara Yaman dan Oman, meluas hingga ke Hadramaut dan Asyajar. Ibnu Katsir dalam karyanya Qasas al-Anbiya menjelaskan bahwa kaum Ad yang disebutkan dalam Al-Quran adalah generasi pertama penduduk Iram. Mereka menjadi komunitas pertama yang menyembah berhala setelah peristiwa banjir besar pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam melalui anaknya yaitu Sam. Nasabnya adalah Hud bin Shalik bin Irfakshad bin Sam bin Nuh dan berasal dari suku Ad bin Aush bin Sam bin Nuh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Hud alaihissalam untuk menyampaikan risalahnya kepada kaum Ad yang notabene adalah saudara kandungnya sendiri. Riwayat mengenai Hud alaihissalam dan kaum Ad terdapat dalam sejumlah ayat Al-Quran. Bahkan Al-Quran memiliki satu surat yang diberi nama Hud yang memuat kisah dakwah Nabi Hud alaihissalam kepada kaum penyembah berhala tersebut. Nabi Hud alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad, sebuah bangsa Arab yang mempraktikkan kekufuran dan keingkaran. Masyarakat ini menyembah 3 berhala yaitu Syamda, Syamut, dan Hira. Tugas Hud alaihissalam adalah memanggil kaum Ad untuk kembali kepada jalan yang benar, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembahnya dengan sepenuh hati. Namun mereka menolak, mendustakan dan berupaya melawan dakwah Hud alaihissalam, meskipun Hud alaihissalam telah mengajak mereka dengan cara yang baik dan penuh kelembutan. Di dalam dakwahnya, Nabi Hud alaihissalam menyuruh kaumnya untuk taat kepada Allah, memohon ampunan, dan menyampaikan kabar gembira berupa janji Allah tentang kebaikan di dunia dan di akhirat. Di samping itu, beliau juga memberi peringatan akan adanya ancaman azab di dunia dan akhirat bagi mereka yang menolak dan melawannya. Namun sayangnya kaum Ad merespon dakwah Hud alaihissalam dengan menyatakan bahwa beliau adalah pembohong dan kehilangan akal, sebagaimana dicatat dalam surat Al-A'raf ayat 66. Hud alaihissalam kemudian menjawab bahwa dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa amanah dan nasihat. Kaum Ad menolak untuk percaya kepada Hud alaihissalam, meragukan statusnya sebagai nabi karena tidak adanya bukti mukjizat atau kebenaran yang dibawa oleh beliau. Sebagai konsekuensinya mereka menganggap Hud alaihissalam sebagai orang gila yang dilaknat oleh berhala mereka. Dalam tanggapannya, Nabi Hud menjelaskan bahwa berhala yang mereka sembah tidak memiliki kemampuan memberikan manfaat atau mudarat, karena berhala hanyalah benda mati yang tidak memiliki kekuatan. Hud alaihissalam juga menegaskan bahwa ia hanya bertawakal, menyembah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak takut kepada makhluk ciptaannya. Meski dijelaskan dengan bijak, kaum Ad tetap tidak meyakini Hud alaihissalam sebagai nabi, karena mereka menganggap tidak mungkin Tuhan mengutus rasul dari kalangan manusia biasa seperti mereka. Mereka juga menolak keyakinan Nabi Hud tentang hari kebangkitan dan meyakini bahwa mereka akan kekal di dunia. Meskipun menyadari kesesatan dan kebodohan kaumnya, Nabi Hud tetap berupaya memberi nasihat dan menyampaikan dakwah kebenaran sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berkesinambungan melakukan dakwah, kaum Ad mengajukan pertanyaan kepada Hud alaihissalam. Mereka menanyakan apakah Hud diutus untuk menyuruh mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
suatu perubahan yang dianggap baru, sedangkan mereka harus meninggalkan sesembahan leluhur mereka, sebagaimana tercatat dalam surat Al-A'raf ayat 70. Di dalam tantangan mereka, kaum Ad bahkan meminta agar datangnya azab segera jika ajaran dibawa oleh Hud alaihissalam adalah kebenaran, sebagaimana yang pernah diucapkan dan diumumkan oleh Nabi Hud. Mereka juga menyatakan keyakinan bahwa tidak akan terkena azab karena tetap mempertahankan agama nenek moyang mereka. Namun, Nabi Hud kembali memperingatkan tentang kepastian azab dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas diterima oleh mereka. Hal ini disebabkan karena kaum Ad terus berbuat syirik, menolak meninggalkan sesembahan mereka, serta menentang dan menolak ajaran kebenaran yang dibawa oleh Hud alaihissalam. Tidak sanggup lagi menyaksikan kelanjutan perilaku kebodohan dan kesesatan kaumnya, Nabi Hud akhirnya berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua utusannya tersebut pun dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Mu'minun ayat 39 sampai 41. Binasanya kaum Ad. Setelah Nabi Hud alaihissalam berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk menurunkan azabnya kepada kaum Ad. Sebelum azab tersebut tiba, Allah menyelamatkan Nabi Hud beserta sejumlah umat yang beriman bersamanya. Azab yang ditimpakan kepada kaum Ad ditandai dengan datangnya kekeringan dan kemarau panjang selama 3 tahun yang menyebabkan penderitaan. Saat mereka memohon turunnya hujan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda azab dalam bentuk gumpalan awan hitam pekat di langit, yang sayangnya mereka salah menilainya sebagai tanda turunnya hujan sebagai rahmat, seperti yang dinyatakan dalam surat Al-Ahqaf ayat 24. Ketika awan hitam itu mendekati tempat tinggal kaum Ad, mereka sangat berbahagia dan berarak, mengira bahwa itu adalah awan yang akan membawa hujan yang mereka tunggu-tunggu. Namun tanpa mereka sadari, itu merupakan awal dari azab yang akan menimpa mereka. Ada seorang yang menyaksikan azab yang terkandung di dalam awan hitam tersebut, menjerit dan pingsan setelah melihatnya. Setelah siuman, ia menceritakan bahwa itu adalah pusaran angin besar yang di dalamnya terdapat gejolak api, dan beberapa orang mencoba menariknya masuk ke dalam. Subhanahu wa Ta'ala kemudian melimpahkan azab kepada kaum Ad selama 7 malam 8 hari berturut-turut. Selama peristiwa itu seluruh kaum Ad yang durhaka itu binasa. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa azab pusaran angin itu sama sekali tidak dirasakan oleh Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya yang beriman. Mereka hanya merasakan angin segar dan nyaman yang menyentuh kulit mereka. Namun bagi kaum Ad yang durhaka, awan berisi pusaran angin itu menjadi ancaman yang nyata, sehingga mereka akhirnya binasa akibat lemparan batu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada mereka. Itulah kisah singkat tentang kaum Ad yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Share video ini bila bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.